Tak kasih bocoran sedikit, lempeng laut kita yang ada di sisi barat ini sudah mengalami peninggian, meningkat. Kalau kamu jadi manusia nggak baik-baik, kalau lempeng itu nanti sudah ngutah ke banyu, kamu tanggung sendiri masing-masing. Dah. Semudah membalikkan telapak tangan kalau Tuhan berkehendak bencana besar itu datang. Kalau kita tidak mau saling memaafkan dan tidak mau saling memahami. Ini kalau masih terus begini, nanti kalau yang nyapa kamu Tuhan, kamu bilang ini hukuman. Ini juga banyak hal yang kadang orang itu berpikir, kenapa ibu kota harus pindah ke Kalimantan? Terus di Jawa nanti bagaimana? Apakah tidak ada resiko-resikonya? Terus babano pindah Kalimantan sudah selesai, pindah ke Kalimantan. Iya lah. Ini masyarakat kita ini memang kompleks, macam-macam. Ayo bijak. Saya cuma pesen di akhir ini, bijaksanalah dalam mengeluarkan pendapat. Hati-hati. Karena nanti kalau kita ini, saya ingatkan ada Sabdo, Pandito, Ratu. Sabdo itu perkataan. Pandito itu orang yang benar-benar berketuhanan. Ratu itu adalah pemimpin negara. Lah, sekarang yang jadi pemimpin negara itu siapa? Presiden. Kalau presiden sudah memberikan suatu keputusan, statusnya sama loh dengan Sabdo Pandito Ratu. Mau kamu akui terserah, tidak terserah. Kamu mau bilang presiden ini begini begitu terserah, tapi beliau sudah sukses menjadi seorang presiden. Terus ngomong dadine rak sah lah nyatane wong dadi. Ini hati-hati. Kalau nanti kamu terlalu banyak menghujat kepada ratumu, nanti kalau welaing jagat sing medun juga hati-hati loh. Meskipun saya secara pribadi mengatakan bahwa orang itu pasti plus minus lah. Presiden kita Jokowi tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya buruk. Wong namanya kebijakan itu pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, selesai. Udah. Tapi jangkaning jagat ini harus terjadi. Bahwa kita punya presiden namanya Bapak Jokowi, selesai. Begitu loh. Ada yang bilang, saya itu sama Jokowi senang, tapi orang dibaliknya loh saya enggak senang. Loh dibaliknya siapa? Kan gitu. Ora usah melu-melu negara, ngoten lho. Ayo ngayahi karyane gesange awake dhewe sing bagaimana kita mempersiapkan kehidupan ini loh. Oh kan mikir negara nemen-nemen yo gak dibayar ae lho kok ngoyo. Hati-hati. Hati-hati. Tak kasih bocoran sedikit. Itu loh. Ben aku kok dikira kayak peramal hebat. Rada booming. Tak kasih bocoran sedikit. Lempeng laut kita yang ada di sisi barat ini sudah mengalami peninggian. Meningkat. Kalau kamu jadi manusia nggak baik-baik, kalau lempeng itu nanti sudah ngutah ke banyu, kamu
tanggung sendiri masing-masing. Dah. Aja ditakon ndek endi kuwi. Karena lempeng laut yang bagian barat sudah naik. Sudah begini. Nah, itu kan bawahnya. Lautnya seberapa nanti kan enggak tahu. Semudah membalikkan telapak tangan kalau Tuhan berkehendak bencana besar itu datang. Kalau kita tidak mau saling memaafkan dan tidak mau saling memahami. Mohon maaf ya kepada seluruh saja. Coba kita ingat-ingat kembali bagaimana para pejuang kita bisa mengibarkan merah putih. Coba kamu ingat-ingat kembali bagaimana kakek nenek kita saling meneriakkan kalimat-kalimat suci dari agamanya masing-masing untuk mengibarkan merah putih. Ada yang berteriak haleluya, ada yang berteriak Allahu Akbar, ada yang berteriak oh Sang Hyang Widi, ada yang berteriak Amitabha, ada yang berteriak Gusti. Mereka semua menyucurkan darah untuk mengangkat panji merah putih. Sekarang kamu sudah ada merah putih, kok mau mendirikan bendera yang lain? Kamu kok ingin berkuasa di atas yang lain? Kita sudah sepakat di bawah merah putih, selesai sudah. Tidak usah dibawa kemana-mana. Dibawa ke panji merah putih, itu sudah putusan final. Ini kalau masih terus begini, nanti kalau yang nyapa kamu Tuhan, kamu bilang ini hukuman. Bukan, itu teguran itu. Hati-hati loh. Biarkan Indonesia, biarkan NKRI ini berdaulat dengan kedaulatan rakyatnya. Katanya nanti Jakarta mau dijual sama Cina. Ada yang bilang gitu. Karena itu programnya PKI. Tak jawab ya. Nek sampai memang begitu, kita orang Jawa ini nomor 1 ngangkat parang. Dan negara tidak sebodoh itu. Sudahlah. Isu PKI itu berhenti sudah, itu sudah diatur dalam undang-undang bahwa itu organisasi terlarang. Kalau ada laporkan, selesai sudah. Jangan menyebarkan isu seperti itu. Masa katanya ibu kota pindah itu perintahnya PKI. PKI ini sopo? Wong iku undang-undang wis jelas disetujui DPR. Ini loh. Aneh-aneh. Jakarta meh didol karo Cina. Wong Cina wis di gudang garam karo jarum ngono lho. Kon dadak ado-adone Jakarta, ndek Kediri karo Kudus wis wenenge ndak karuan dadano. Kurangan duit kok ono ayo diomong aku. Mumpun Mas ya. Iki ngono aku ngomong ta badak karo-karuan seneng kon guyu-guyu ae. Aku sing seneng. Ya sudah. Ngombe tuku dhewe aku ki mau ngawur ae iku. Ya jangan banyak-banyak apa. Pokoknya yang intinya sekarang saya simpulkan bahwa satu, bahwa ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Yang gawat itu aturan yang tidak tertulis. 2, jangan mencoba-coba madeg menjadi sesepuh, jangan coba-coba madeg jadi guru kalau sangumu belum pepek, belum jangkep. Nanti kalau kena wala atau sikunya yang maha hidup, kamu yang nanggung sendiri. 3, bahwa sekuat apapun manusia tidak akan pernah bisa merubah garis ketetapan Tuhan. Bahwa siapapun yang jadi pemimpin di bangsa ini itu sudah diatur. Dan kita manusia hanya berupaya dengan caranya. Dulu menjadi seorang pemimpin membutuhkan pulung, membutuhkan wahyu. Sekarang pulungnya kan sudah geser. Kalau dulu pulungnya cahaya yang sangat panas, sekarang kan duit yang sangat panas. Kan begitu aja lah, sudah selesai. Ya nanti biar
alam yang mengadili, biar jagat yang memberikan pengadilan, bukan manusia sudah. Itu. Terus rasa mikir. Ngoyo-ngoyo. Sekarang ayo kita bersama berbakti kepada nusa dan bangsa dengan cara kita. Jangan memecah belah lagi. Kristen saudara kita, Katolik saudara kita, Islam saudara kita, Hindu saudara kita, Buddha saudara kita. Tapi kita tetap menjadi orang Jawa yang ngugemi ageman Jawa. Selesai sudah. Mereka semua saudara. Kalau mereka bukan saudara sebangsa setanah air, mereka adalah saudara sesama manusia. Selesai sudah. Dan tidak ada hak kita untuk mengadili siapapun. Bahkan seorang hakim. Hakim itu kan hanya menjalankan perintah undang-undang. Terus putusannya mengatakan atas apa? Putusannya hakim. Tahu melu sidang enggak? Belum. Wah, ya sudah. Nah, kan gitu. Mas saya tahu di penjara. Itu kan hanya menjalankan perintah undang-undang. Tapi pengadilan yang sejati adalah nanti ketika kita sudah kembali kepada ayunan Sang Yang Moho Suci. Selesai, itu hakim paling adil nanti. Bahas bab PKI masa kini yang pergi merantau ke luar negeri, apakah bisa disebut PKI? Mari pun. Ini TKI, Pak. Kecak guyon deh. Udah itu, kalau saya makanya menghindari topik itu dari dulu karena apa? Ini sama dengan membuka luka lama dan membuka dendam lama. Sudah selesai. Kita jaga kembali, kita rawat kembali nusa bangsa ini di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di bawah panji merah putih, di bawah Pancasila. Selesai sudah. Ini kebangkitan Nusantara bukan hanya sekedar omong kosong. Kenapa saya bilang bukan sekedar omong kosong? Gara-gara tendangan penaltinya si Havana, ya, itu orang Jawa di mana-mana bangkit. Ya. Gara-gara omongannya yang terhormat Arteria Dahlan bahasa Sunda, bangkit loh orang Sunda, jangan salah. Sekarang ini masyarakat Nusantara lagi bersemangat. Harapan saya semangat kebangsaan ini tetap di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Udah selesai. Semua masyarakat di mata hukum dan Tuhan sama. Entah orang Sunda, entah orang Jawa, entah orang Bali, entah orang Kalimantan, Dayak lah, Asmat lah. Sama, mereka punya kekayaan masing-masing. Udah. Meskipun utang BRI-nya banyak, tapi kekayaannya banyak juga. Ngerti Mas nggih.